Karena rata-rata kalau honorernya sudah 3 tahun, apalagi 5 tahun ke atas, Pak, mereka tuh udah mengerti kerja dalam sebuah instansi tersebut, sudah paham benar seluruh pekerjaan teknisnya. Cuma maksud saya adalah mereka itu langsung diterima saja, jangan lagi bikin tes-tes lagi buat mereka. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa nantinya pada penerimaan 2025 ya Pak Prof, kalau tidak salah, passing grade tidak lagi digunakan. Benar ya Pak Prof? 2024 ya? Ya, passing grade tidak lagi digunakan. Terima kasih karena itu adalah permintaan dari banyak sekali daerah, hampir seluruh daerah di Indonesia itu meminta terkait passing grade. Karena apa? Itu adalah diskriminasi akibat karena ketidakmerataan sistem pendidikan di negara kita. Dan kalau menggunakan passing grade, orang lulus UI dengan orang yang lulus di Universitas Cendrawasih di Papua kan nggak sama. Ya, terima kasih karena Pak teman-teman dari BKN telah merumuskan sesuatu yang mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin menyampaikan Pak, ada tenaga-tenaga honorer yang di atas 3 tahun atau di atas 5 tahun. Saya minta untuk kemudian dibijaki bagaimana mekanismenya dibuat. Karena rata-rata kalau honorernya sudah 3 tahun, apalagi 5 tahun ke atas, Pak, mereka tuh udah mengerti kerja dalam sebuah instansi tersebut, sudah paham benar seluruh pekerjaan teknisnya. Ya, kalau ada penerimaan lagi di tahun depan, saya rasa jangan lagi mereka ini disuruh ikut. Langsung ditempatkan aja, pemerintah putuskan kalian P3K atau misalnya CPNS, ya silakan aja mau masuk ke situ, urusannya BKN, saya nggak campur. Cuma maksud saya adalah mereka itu langsung diterima saja, jangan lagi bikin tes-tes lagi buat mereka. Anggaran yang tadinya yang nantinya disiapkan untuk tes CPNS itu lebih baik disiapkan anggaran itu untuk bikin pelatihan peningkatan kapasitas bagi mereka tenaga honorer yang sudah 3, 5 atau 10 tahun itu. Kan sama aja Pak, yang kita butuhkan adalah kompetensi. Orang sudah 3 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin ada yang 10 tahun honorer, ya sudah pasti dia memahami lah Pak alur birokrasi, bagaimana cara kerja birokrasi dia pahami benar. Saya rasa bahwa itu sesuatu yang saya minta untuk teman-teman dari BKN untuk mempertimbangkan. Yang berikut Pak, ini kali ke-8 konsisten sekali saya bicara tentang perlindungan ASN pasca pilkada serentak ini. Alhamdulillah kita punya gubernur dan bupati semuanya mengikuti pelantikan serentak kemarin. Di tengah kebahagiaan pelantikan itu Pak, ada ribuan ASN yang deg-degan Pak di rumah. Pasca ini, akankah meritokrasi ini jalan atau pendekatan like in the slide? Ya, kegagalan kemarin yang tadi Pak Ketua tadi sampaikan, Mendagri di hadapan kepala daerah menyampaikan ini akan akibat ulah kandungan mengangkat tenaga honorer, akhirnya kita setengah mati. Ya, tapi saya mau ingatkan, gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah. Kegagalan gubernur, kegagalan bupati itu adalah kegagalan negara. Waktu mereka mengangkat, kenapa teman-teman dari BKN, dari Menpan, dari Mendagri tidak melakukan identifikasi dan melakukan penertiban langsung? Saat ini orang sudah masuk ke dalam rumah baru diusir-usir. Ya. Jadi kegagalan negara, kegagalan dari sebuah sistem yang dilakukan oleh negara, tidak punya rakyat yang dikorbankan. Tetapi harapan saya, pemerintah harus lebih bijaksana menyikapi ini. Ini kan pemerintahan yang lalu 10 tahun bikin pesta pora, Pak Jokowi, Pak Prabowo tiba-tiba mau ini birokrasi saya harus bagus. Tapi langsung seperti membalikkan telapak tangan. Ini kan kayak gempa di mana-mana. Semua orang mengalami kepanikan sosial yang tidak bisa kita bayangkan kondisi kebatinannya teman-teman di daerah ini. Dan ini seluruh Indonesia Pak, bukan sekedar rintihan hati teman-teman di Maluku, tetapi di seluruh Indonesia.
10 tahun orang lain pesta pora, Pak Prabowo ingin memperbaiki Indonesia, tapi seperti membalikan telapak tangan. Tiba-tiba kalau 30%, melebihi 30% kita tidak bikin transfer ke daerah. Apa-apa nih Pak? Saya rasa Pak, teman-teman dari BKN harus kemudian memberikan masukan yang membuat Presiden kita itu memahami benar bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh gubernur di masa lalu, oleh kepala daerah, bupati di masa lalu. Kelalaian itu adalah kelalaian negara. Tidak boleh rakyat dihukum atas kelalaian negara. Pak Prof, mohon maaf, saya nggak marah-marah buat Pak Prof. Enggak. Saya hanya menyampaikan kegelisahan hati. Ya Pak Prof ya. Dan saya rasa setiap pekerjaan kita ini memiliki nilai amal ibadah. Saya lagi menganjurkan Pak Prof dan teman-teman, marilah kita beramal jariah, kemudian dengan menyelamatkan teman-teman pencari kerja yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, untuk ikut tes P3K ini tidak ada yang mengharuskan yang bersangkutan keluar dari instansinya. Jadi kalau dia sekarang sedang bekerja dimanapun, ikut tes P3K tetap boleh tetap bekerja di instansinya sampai dengan proses P3K ini selesai. Yang bersangkutan tidak boleh diberhentikan, karena salah satu syarat untuk ikut tes P3K adalah masih aktif bekerja pada instansinya. Jadi kalau sedang bekerja tidak boleh diberhentikan. Kemudian untuk mengecek data kami sangat terbuka. Ya, silakan nanti Pak Ahmad Azhar dengan Pak Deputi, Pak Hermen, sudah dicek datanya, sudah dikirim atau belum. Tapi karena data yang dikirim dari daerah itu 1,7 juta, itu besar sekali. Nah, silakan saja dilacak saja data yang ingin ditanyakan dengan Pak Hermen. Kemudian Pak Bisri, Ibu Bapak semuanya, di tahun 2024 untuk tes P3K tidak menggunakan passing grade. Tes P3K 2024 tidak berdasarkan passing grade, tetapi hanya mengurut ranking saja. Mengurut ranking. Nah, kemudian untuk semua yang ada dalam database, ya, apapun dia ikut tes CPNS tidak diterima, ikut tes P3K tidak dapat kuota, otomatis diangkat paruh waktu. Jadi ini bentuk perlindungan dari pemerintah agar tidak ada PHK massal. Dan yang terakhir, BKN karena mendapatkan limpahan pekerjaan, tugas dan fungsi dari KASN, kami akan menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk perpindahan, mutasi, promosi dan demosi pejabat. Ini kami terapkan sehingga meritokrasi kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Dan ini butuh kesamaan pandangan bahwa ASN itu seperti pemain bola, ya, yang ganti hanya pelatihnya. Jadi penempatannya mau back, mau wing, mau kiper itu bisa diatur, tapi dimasukkan ke dalam sistem manajemen talenta. Nah, ini yang BKN komit di situ. Beberapa daerah kami batalkan kalau tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Itu Bapak Pimpinan, langkah-langkah kami mohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota Komite 1 agar ASN kita terjaga, terlindungi sistem kami. Terima kasih. Mohon dukungan Pak Romek, kita laksanakan 80% berbanding 20%. Nanti kita cek bersama-sama agar sistem ini berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Ketua semuanya. Mohon maaf lahir batin Ibu Bapak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelum kita tutup rapat kerja pada siang ini, sudah sore ya. Sudah lebih setengah jam dari rencana tadi. Perkenankan kami untuk membacakan kesimpulan rapat kerja yang telah kita ikuti bersama-sama. Tolong Prof supaya kita sepakati nanti. Yang pertama, Komite 1 DPD RI mengapresiasi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang telah berusaha menyelesaikan masalah tenaga non-ASN melalui kebijakan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi KASN
atau CPNS dan P3K. 2. Komite 1 DPD RI mendorong Badan Kepegawaian Negara RI untuk aktif memastikan kebutuhan formasi ASN di daerah dalam upaya penyelesaian penataan aparatur sipil negara di daerah. Ini yang tentunya tadi sesuai dengan usulan dari daerah. Ketiga, Komite 1 DPD RI meminta Badan Kepegawaian Negara untuk membuat kebijakan terkait peningkatan kapasitas aparat sipil negara pasca terbitnya Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran. Yang keempat, Komite 1 DPD RI mendesak Badan Kepegawaian Negara RI menyederhanakan kenaikan jabatan fungsional guru ke ahli utama hingga pembina utama. Ini saya kira sudah disampaikan juga oleh Menteri Pendidikan untuk menyederhanakan ini sehingga guru itu bukan habis waktunya di dalam menulis tapi mengajar. Yang kelima, Komite 1 DPD RI meminta Badan Kepegawaian Negara RI menyelesaikan seluruh peserta seleksi P3K tahap 1 dan 2, baik peserta prioritas atau P1 dan non-ASN, diangkat sebagai ASN P3K penuh waktu dan selebihnya paruh waktu. Sampai di sini saya persilakan kepada tanggapan. Pimpinan, izin saya minta penambahan lagi terkait dengan meritokrasi yang tadi baru disampaikan oleh Pak Prof. Ya, ini penting sekali karena ada lebih kurang 7 jutaan ya Pak Prof ya, ASN daerah yang ada di seluruh Indonesia ada sekitar 7 jutaan kalau tidak salah. 4,7 juta ya, terbalik saya. 4,7 juta mereka menunggu ini soalnya. Sehingga poin itu saya mohon izin Pak Pimpinan untuk dimasukkan karena ada sebuah istilah dalam hukum yang sangat familiar, lebih baik kita bebaskan 100 penjahat daripada menghukum 1 orang baik. Ya, jangan karena ada 10 orang ASN yang bermain politik, ya kan yang 100 orang ikut dihukum akibat perbuatan 100 orang 10 orang itu. Terima kasih Pimpinan. Ya. Jadi Mendagri waktu di sini, Prof, beliau bilang begini, itu ASN yang berpolitik, ada yang memang diminta oleh incumbent, tetapi ada juga menyodorkan dirinya, karena perhitungannya dia akan menang, dan ternyata kalah. Itu beliau Mendagri bagaimanapun, saya kira setuju dimasukkan 1 poin itu, meminta kepada Badan Kepegawaian Nasional memperketat proses meritokrasi untuk apa baiknya? Itu saja Pak Ketua. memperketat meritokrasi. Prof tadi kan sudah menyampaikan itu. Ya. Ada mekanisme kan? Ya. Apa aja masukkan mekanisme itu sih? Iya, nggak kata-katanya itu loh. Prof tadi. Apa tadi Prof? Coba Prof. Jelaskan itu. Memperkuat izin, ya, memperkuat meritokrasi dengan menerapkan norma, standar, Ya. prosedur dan kriteria, Norma, koma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN, norma, koma, standar, koma, NSPK gitu. Dan kriteria manajemen ASN dalam, kita fokus saja ya, dalam promosi, mutasi, dan demosi. Kira-kira itu. Ya. Sudah tepat sekali Prof, itu yang diharapkan memang kita semua. Bahasanya memang Prof yang sampaikan langsung, karena memang istilah Prof ada gitu. Ya. Pimpinan mungkin tambah Ya. untuk memberikan apresiasi kepada DKN karena hilangnya passing grade itu. 1 poin. Alasannya udah tadi Pak. Belum ada Pak. Belum ada ya. Belum ada Pak. Kita berikan apresiasi ya. Iya. Tambahnya di nomor 1. Komite 1 mengapresiasi Badan Kepegawaian Negara RI nomor 1 ditambah. Yang telah bersamanya selama masa tenaga non ASN melalui kebijakan pengangkatan tenaga non ASN menjadi dan dengan menghilangkan passing grade atau nilai batas lulus.
coba jangan di belakang mas. Menyelesaikan masalah tenaga, bukan masalah ya. Menyelesaikan tenaga non ASN. Masalah mungkin Pak, memang masalah ini kok. Belum selesai semua juga. Ya, masalah memang ini. Oke. Tadi ya, ini dengan diantaranya menghilangkan pasti itu kan hanya bagian kecil ya dari proses salah satu aja. Ya. Kalau boleh yang passing grade itu Ini sudah ada aturannya di kasat kan? secara besar di sini kan itu hanya salah satu tahapan yang kita Iya, tempuh. betul. Sebab kalau untuk CPNS itu masih dengan passing grade. Yang P3K saja yang tidak dengan passing grade. Jadi Pak Mirul passing grade-nya dihilangkan aja, walaupun itu tersirat di dalam proses itu. Sampai kembali seperti itu tadi. Ya. Tetapi itu angin segar bagi Kalau Ya. mau dituliskan antara lain dengan itu menghilangkan bisa ngomong. Begitu dihilangkan, tentu siapa yang harus kita apresiasi? Masih ada dipindah ke atas mas. Kalau begitu ASN antara lain dengan menghilangkan passing grade atau ambang batas. Tapi P3K Oh, di Di nomor 5 saya pikir, jangan di nomor 1, itu kan nomor 5. Ada terkait tadi nomor 5. Nah ini tanpa passing grade, karena P3K disebut di situ kan. Untuk P3K pada waktu dan paruh waktu tanpa passing grade, jadi khusus di situnya. Jangan di nomor 1 itu. Oh, itu masih meminta Pak, ini sudah dilaksanakan. Itu penghargaan yang dia pada Pak Mirul itu memberikan penghargaan kepada Badan Kepegawaian Nasional karena telah menghilangkan untuk P3K. Jadi passing grade ini sudah dihilangkan sejak tahap 1, betul ya Pak Raka ya, jadi sudah clear. Ya, Betul itu sudah bungkus. jangan maka apresiasi aja Ya. sudah. Bukan pimpinan. Ya, Oke, kita bungkus ya. Bungkus. P. Ustaz, Bapak Raka masih ada? masih izin. Bapak pimpinan, ada kami yang perlu diperbaiki nomor 4 Ya. itu Sudah diketuk Pak Bro. Ada apa? nomor 4 itu cukup berhenti sampai di guru ke ahli utama. Kalau hingga pemilihan utama tidak usah. Oh iya. Ya. Kemudian yang nomor 5 ini bagi PKN itu perlu ada temannya, karena untuk menyelesaikan seluruh tahapan itu harus dengan instansi dan dengan Menpan, karena letak formasinya kan Menpan nanti yang melakukan settingnya, kemudian yang mengusulkan itu harus dari instansi. Kami siap untuk mengeksekusi sampai terbitnya mulainya seleksi sampai terbitnya NIP dan seterusnya, kami siap akan mengeksekusi. Jadi Komite 1 DPD RI meminta Badan Kepegawaian Negara RI Bersama Kementerian PAN. Oh, bersama Kementerian PAN. Iya, dan instansi terkait dengan pemerintah daerah, KL, atau instansi saja, dan instansi untuk menyelesaikan kalau ya, Pak, konkret sudah. Ya, dibungkus lagi sekali lagi. Ya, tolong di print tadi kita tanda tangani dengan Pak Kepala BKN. Iya, sambil menunggu penandatanganan prop ini ada beberapa teman yang menyampaikan. Nomor 1 kita baca lagi. Komite mengapresiasi BKN yang telah berusaha menyelesaikan masalah tenaga non ASN melalui kebijakan pengangkatan antara lain dengan menghilangkan passing grade. Ya, passing grade seleksi 2024 tahun 2024. Di mana tertulis 2004-nya? Kali ujung saja Bapak. Oke, oke. Ya, sambil menunggu, saya persilakan teman-teman yang mau menyampaikan aspirasi tertulis. Pak Prof, izin Pak Prof, saya akan sampaikan ini walaupun saya tahu secara langsung kan tidak mungkin BKN akan menyelesaikan ini, tapi paling tidak saya akan meminta beberapa surat nanti, beberapa surat resmi untuk saya sampaikan ke kepala daerah terkait Pak ya. Saya kesana.
Ini lagi.